Hai Sobat Sehat semuanya, saya Dr. Tirta Wijaya. Di channel ini kita akan bahas berbagai masalah seputar kesehatan, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai oralit. Topik ini saya bahas untuk menjawab pertanyaan dari salah satu Sobat Sehat. Jadi sobat kita ini, dia buang air besar, konsistensinya lunak, 6 kali dalam sehari, terus buru-buru berobat ke dokter. Sama dokternya cuma dikasih oralit. Pertanyaannya, emangnya oralit bisa buat nyembuhin diare? Apakah cukup dengan oralit aja? sebelum kita masuk bahasannya ke oralit, kita bahas dulu sedikit tentang diarenya ya. Jadi diare itu bukan penyakit. Diare itu merupakan salah satu tanda terjadinya something wrong di saluran cernaan kita. Penyakitnya macam-macam. Penyebabnya lebih macam-macam lagi. Contoh penyakitnya itu infeksi. Infeksinya bisa disebabkan oleh virus. Virusnya, macam-macam. Bisa norovirus, rotavirus, adenovirus. Bahkan COVID pun bisa virusnya itu menyebabkan diare. Nah, terus penyebab lainnya infeksi bakteri. Bakterinya juga, macam-macam juga. Bisa E. coli, bisa salmonella, shigella, campylobacter, macam-macam lah pokoknya. Selainnya itu bisa karena radang di saluran cerna yang disebabkan oleh zat-zat tertentu. Disebabkan oleh obat, suplemen, herbal, jamu, substansi-substansi apalah gitu ya. Itu bisa menyebabkan diare. Bisa juga bahkan nih orang yang lagi stres emosional, itu juga bisa loh menyebabkan diare. Jadi diare bukan penyakit. Oke. Nah, berbagai penyebab yang berbeda-beda ini perlu cara yang lain-lain juga untuk menanganinya. Misalnya kalau disebabkan oleh infeksi virus, ya kasih antivirus. Kalau disebabkan oleh infeksi bakteri, dikasih bukan antibakteri ya, antibiotik. Kalau disebabkan oleh obat, suplemen, herbal, jamu, substansi segala macam, ya lihat-lihat sih. Kalau memang itu zat-zat yang dikonsumsinya itu iseng-iseng tanpa indikasi yang jelas, mau-mauin sendiri, ya saran saya sih berhentiin. Misalnya kalau diarenya itu karena habis minum obat kurusnya yang belinya online, ya udah berhentiin aja itu obatnya, obat kurusnya. Tapi kalau misalnya diarenya karena habis minum obat kanker, ya jangan diberhentiin obat kankernya, nanti kankernya balik atau nanti bisa disesuaikan, bisa dokternya ngasih obat anti diare, bisa obatnya nanti diganti, bisa dosisnya dikurangin, udah macam-macam lah gitu. Tapi ya jangan diberhentiin karena manfaatnya lebih besar dibandingkan dengan resikonya. Intinya sih, penanganan dari diare itu perlu disesuaikan dengan penyebabnya. Kalau nggak sesuai dengan penyebabnya, ya nggak cocok. Jadi misalnya nih, kalau dia infeksinya karena virus, dikasihnya antibiotik, ya nggak sembuh dia, karena bukan jalurnya, beda jalur. Ya. Itu sekilas sedikit tentang diare. Nah sekarang, pada sobat sehat kita ini, dikasih oralit doang. Cukup nggak? Seperti yang saya bilang, penanganan penyakit harus disesuaikan dengan penyebabnya. Tapi ada kalanya kita belum mengetahui penyebabnya apa. Misalnya nih, ditanya-tanya, kamu ada konsumsi obat apa enggak? Enggak. Ada terapi apa enggak? Enggak. Ada minum jamu enggak? Enggak. Ada makan-makan apa enggak? Enggak. Ada stres enggak? Enggak. Pokoknya ditanya macam-macam, kok enggak klop ya? Nah, biasanya kalau seperti itu kita curiga terjadi infeksi. Nah, untuk infeksi, cara untuk memastikannya adalah dengan pemeriksaan di lab. Mau tahu infeksinya ini infeksi apaan? Infeksi virus kah? Infeksi bakteri kah? Kalau virus-virusnya apa? Kalau bakteri-bakterinya apa? Kalau dia infeksi bakteri dicari, ini obatnya yang kebal atau enggak itu apa gitu ya. Dan ini pemeriksaan makan waktu. Nggak bisa cepat. Nah, selama masa pemeriksaan itu, pasien tetap buang-buang air dia. Nah, dalam kasus semacam inilah yang perlu diberikan penanganan sementara. Penanganan sementara itu ada yang sifatnya simptomatik, ada yang sifatnya suportif. Simptomatik itu artinya penanganan pengobatan yang untuk meringankan gejalanya, keluhannya, meringankan diarenya, supaya nggak diare terus, supaya mampet ya. Nah, sedangkan kalau yang suportif itu artinya yang mendukung supaya
si pasien bisa berlangsung kehidupannya. Saya nggak tahu kasusnya pastinya sobat sehat kita ini apa. Saya nggak tahu alasannya dokter yang menanganin sobat kita ini ngasih oralit doang apa. Tapi kalau saya yang dapat pasien seperti itu, maka saya akan berikan penanganan sementara berupa terapi suportif. Saya nggak kasih terapi yang simptomatik. Kenapa? Pertimbangan saya karena sebagian besar kasus diare di Indonesia itu disebabkan oleh virus dan bersifat self-limiting. Artinya, penyakit ini bisa sembuh sendiri hanya dengan mengandalkan sistem kekebalan tubuh dari si penderita. Dengan catatan penderitanya itu mempunyai sistem imun yang baik, yang imunokompeten, yang nggak menderita HIV/AIDS, yang nggak sedang dalam terapi imunosupresan, yang tidak sedang terapi kanker atau apalah gitu ya. Nah, virus itu kan kuman ya. Diare ini merupakan salah satu mekanisme alamiah tubuh untuk ngeluarin kuman dari tubuh. Jadi yang masuk akan dikeluarkan oleh tubuh. Kalau dia masih di atas, di saluran cerna bagian atas, tubuh akan berupaya mengeluarkan dengan cara dimuntahkan supaya keluar semua bersih. Kalau udah terlanjur sampai bawah, tubuh akan mengeluarkan caranya itu ya dengan diare gitu. Itu sebabnya saya lebih suka nggak ngasih terapi berupa obat anti diare. Kenapa? Udah biarin aja itu kotoran keluar, jangan disimpan-simpan di dalam tubuh, ya. Tapi bukan berarti udah selesai fine biarin aja diare gitu ya, biar kumannya keluar, enggak. Kenapa? Karena pada diare itu terjadi kehilangan cairan tubuh. Kehilangan cairan tubuh yang tidak terkendali dan berlebihan itu bisa berakibat fatal. Bisa dehidrasi. Pasiennya bisa meninggal. Jadi meninggalnya bukan karena infeksi virusnya, tapi karena dehidrasinya. Oleh sebab itu, untuk kasus-kasus yang semacam ini, saya akan berikan terapi suportif berupa penggantian cairan tubuh yang hilang. Kalau pasiennya masih bisa minum, masih bisa makan, saya akan kasih per oral, yaitu dengan oralit. Jadi oralit ini bukan obat, bukan terapi yang untuk menyembuhkan penyakit berdasarkan penyebabnya, tapi merupakan terapi suportif untuk mencegah terjadinya dehidrasi. Kalau pasien yang nggak bisa minum, jadi minum segelas keluarnya 2 gelas, atau minum sedikit keluarnya lebih banyak, itu ya udah terpaksa terapi rehidrasinya nggak bisa lewat oral, nggak bisa minum, infus, kita masukin infus. Jadi fungsinya sama ya, infus sama oralit dalam hal ini sama, cuma beda cara masuknya aja. Kalau di infus kan harus di rumah sakit. Nah, kalau oralit bisa di rumah. Nah, oralit ini cara makainya gimana? Oralit bukan obat ya, jadi nggak akan istilahnya cara pakainya beda. Oralit menggantikan cairan tubuh yang hilang. Jadi kalau misalnya diarenya itu kira-kira 2 gelas, kita gantikan 2 gelas. Kalau diarenya kira-kira 6 gelas, kita gantikan 6 gelas. Begitu ya, namanya pengganti cairan tubuh yang hilang. Jadi jangan oralit, minum oralit 3 kali sehari. Kagak begitu, ini bukan obat gitu ya. Ini untuk menggantikan cairan tubuh. Kalau di rumah ada stok oralit, fine, bagus. Jadi campurin aja itu oralit yang belum kadaluarsa ya. Dicampur di dalam air yang udah dimasak. Nggak harus panas airnya, tapi yang harus itu adalah harus sudah dimasak, harus bebas kuman. Kalau mau pakai air galonan silakan, tapi masak dulu. Jangan sampai kita masukin oralit untuk menggantikan cairan tubuh yang hilang, sambil masukin kuman baru. Nanti nggak kelar-kelar ini masalah. Nah, kalau nggak ada oralit di rumah, bisa dibikin sendiri. Caranya, air yang sudah dimasak, itu dicampur dengan gula dan garam. Takarannya sih 1 liter air dengan 6 sendok makan gula dan setengah sendok teh garam. Dok, 1 liter itu semana? Yang gampangnya ya, beli air mineral yang botol gede,
itu biasanya 1,5 liter. Atau sobat sehat lihatlah di kemasannya. Nah, kalau di botolnya ditulis 1,5 liter, berarti 1 liter itu 2/3-nya dong. Atau kalau pakai gelas, kalau air mineral yang gelas, biasanya 240 cc, berarti 1 liter itu kalikan 4 ditambahin sedikit. Ya. Nah terus kalau gulanya 1 sendok makan, Dok, saya di rumah sendok makannya beda-beda. Iya sih, saya juga di rumah sendok makannya beda-beda. Ini contohnya. Beda ukurannya sama-sama sendok makan, karena saya belinya nggak satu set ya. Nah terus pakai sendok yang mana, Dok? Pakai sendok yang gede apa yang kecil? Bagusan sih jangan pakai sendok makan di rumah yang kayak gini deh. Kita nggak tahu lah, saya juga nggak tahu sobat sehat di rumah sendok makannya seperti apa. Kalau sobat sehat yang suka nge-baking, itu kan biasanya ada sendok ukur ya. Pakai sendok ukur itu aja. Saya kasih lihat ya contohnya. Ini sendok ukur untuk baking. Jadi 1 sendok makan itu yang ini. Yang gede. Yang 15 mili. Nah, terus kalau sendok teh itu yang 5 mili. Kalau untuk bikin oralit, butuhnya kan setengah sendok teh. Berarti pakai yang setengah, 2,5 mili, jadi setengahnya sendok teh. Dok, saya nggak nge-baking, Dok, saya nggak punya. Udah, pakai ini aja. Kan kalau dapat obat sirup, biasanya suka ada sendok takar tuh. Nah, di sendok takar itu kan ada tulis-tulisannya tuh, 5 mili, 2,5 mili, 10 mili. Pakai itu aja buat takaran. Dicampurkan, disimpan, diminum sewaktu-waktu. Memang nggak sepraktis kalau kita pakai oralit, tapi yang namanya gula, garam, sama air di rumah pasti ada dong. Ini lebih gampang. Nggak praktis tapi gampang gitu ya. Repot-repot amat, Dok, bikin gula garam, bikin oralit. Kan ini buat menggantikan cairan tubuh yang hilang. Saya minum air aja, kan sama aja. Yang penting airnya terganti. Nggak gitu. Jadi oralit itu ada kandungan gula garamnya bukan cuma buat rasa-rasa, tapi gunanya untuk menggantikan cairan tubuh secara seimbang. Jadi cairan tubuh kita itu bukan air tok isinya, macam-macam. Nah, waktu kebuang bersama diare, itu yang macam-macamnya di dalam cairan tubuh kita ikut kebuang. Nah, kalau digantikan dengan air saja tok, yang macam-macamnya itu jadi terencerkan. Nah, kalau terencerkan, nanti jadi masalah macam-macam. Kadar gula, kadar garam, segala macam itu ada fungsinya di dalam tubuh. Nggak boleh terlalu banyak, nggak boleh terlalu sedikit. Nah, kalau lagi diare, yang cairannya keluar bersama isinya macam-macamnya itu keluar, terus diganti air doang, nanti hal-hal yang di dalam tubuh itu jumlahnya terlalu sedikit, garamnya terlalu sedikit, gulanya terlalu sedikit, bisa jadi masalah lain. Jadi, nggak bisa ya oralit digantikan dengan air aja. Nah, apakah dengan oralit aja cukup? Oh ya, tergantung. Kalau memang itu diarenya karena infeksi virus, mungkin cukup. Jadi nanti begitu sistem kekebalan tubuh kita bisa menangani sendiri infeksi virusnya, ya berhenti sendiri itu diarenya. Dan oralitnya nggak diperlukan lagi. Atau kalau memang infeksi virusnya berat, ya perlu ditambahin dengan antivirus. Tapi umumnya sih, kalau infeksi virus itu self-limiting kok. Nah, terus kalau yang karena bakteri, ya nggak bisa. Rata-rata infeksi bakteri itu perlu mendapatkan antibiotik. Jadi, kalau memang ini infeksinya karena bakteri, biasanya dalam 5-7 hari itu nggak sembuh-sembuh. Inilah yang perlu pemeriksaan lebih lanjut. Inilah yang perlu terapi lebih lanjut. Jadi, untuk pertanyaan dari sobat sehat kita ini, apakah oralit bisa menyembuhkan diare? Jawabannya, nggak bisa. Apakah oralit cukup untuk mengobatin diare? Jawabannya tergantung. Kok sudah minum oralit masih tetap mencret aja, masih diare aja? Ya iyalah, memang oralit itu bukan untuk menggantikan diare, untuk menggantikan cairan tubuh yang hilang. Semoga apa yang saya sharingkan kali ini bermanfaat. Dan kalau sobat sehat suka dengan info-info kesehatan semacam ini, silakan subscribe di channel saya dan aktifkan notification buttonnya. Kalau ada pertanyaan, boleh tanya di komen. Terus nanti kita akan buatkan video untuk membahasnya. Salam sehat selalu.